Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar surat Al-Fil. Apa itu surat Al-Fil? Surat Al-Fil artinya adalah surat gajah. Fil itu artinya gajah. Karena surat Al-Fil ini berbicara tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dia menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Nah, sebelum kita berbicara tentang kisah pasukan bergajah tadi, saya teringat ketika setiap membahas surat Al-Fil ini teringat dengan sebuah kisah yang menunjukkan tentang keagungan Al-Quran, tentang mukjizat Al-Quran, tentang bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukan kisah atau dongeng, atau Al-Quran itu bukanlah syair, karena secara bait-baitnya, secara susunannya itu berbeda dengan syair. Nah, disebutkan ada salah satu nabi palsu. Saat itu dia mengaku menjadi seorang nabi. Tersebutlah seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Dan dia tahu namanya nabi ketika diutus harus ada buktinya. Buktinya apa kalau dia nabi? Maka Musailamah Al-Kadzab ini ketika mendeklarasikan, mengumumkan bahwasannya dia adalah seorang nabi, dia mengatakan kepada para kaumnya, wahai Bani Hanifah, sesungguhnya aku adalah seorang nabi yang diutus setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaumnya bertanya, jika engkau nabi, buktinya apa? Sesungguhnya telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku sebuah surat yang menunjukkan bahwasannya aku adalah seorang nabi. Maka Musailamah Al-Kadzab di awal dia mengatakan wal wabar. Apa itu wal wabar? Wabar itu ya mungkin ada yang mengatakan kayak apa namanya, seperti kelinci atau apa gitu. Kemudian wal wabar, udunuhu tawil. Apa itu udunuhu tawil? Telinganya panjang. Walijluhu kathir, dan kakinya banyak. Kalau orang zaman sekarang kayak itu, mas aku wis ngerti kat bien. Maka kan ada pertanyaan, apa bahasa Inggrisnya kucing kakinya 4? Kat bien. Karena memang kucing dari dulu kakinya 4. Ya seperti ini kelinci, kakinya 4, telinganya panjang. Nggak nanya saya,
Maka ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu bukan dongeng, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Karena orang sekelas, orang yang bahasa Arabnya aja fasih, cerdas, nggak bisa. Qul la istama'atil insu wal jinnu ala ayyati bimisli hadzal Qur'an la ya'ti la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum bi ba'din dhahira. Jadi kalau seandainya seluruh orang di muka bumi itu dikumpulkan untuk membuat sebuah surat, nggak usah sebuah surat lah, sebuah ayat, satu ayat, untuk membuat sebuah ayat, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan sedikit pun. Ya, ibaratnya begini sekalian. Ada seorang profesor yang cerdas. Dia bisa membuat sebuah penemuan. Maka kalau kita kumpulkan 1000 orang biasa, kira-kira bisa membuat apa yang dibuat oleh sang profesor tadi? Nah, belum tentu. Apalagi ini Al-Quran. Maka perbedaannya bainas sama was sumur. Perbedaannya itu antara langit dan sumur, jauh sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Allah sang pencipta, sedangkan manusia makhluk, maka berbeda. Nah kita kembali yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Fil ini mengisahkan tentang tentara bergajah yang ingin menghancurkan kota Mekah, khususnya Ka'bah. Karena ketika itu Abraha itu dia merasa bahwasannya eksistensi dia itu mulai dikalahkan. Karena Abraha ketika itu dia membangun sebuah kanisah, yang mana kanisah ini dinamakan dengan Kolanis. Apa itu Kolanis? Kolanis itu diambil dari kata kolan suah, peci. Kenapa dinamakan gerejanya ini dinamakan sebagai Kolanis? Karena gereja ini saking besarnya, saking tingginya, sehingga ketika seseorang itu ingin melihat gerejanya, maka dia harus kalau orang Jawa maka dia harus melihat ke atas. Bahasa Indonesia apa? Kalau Jawa gampang insyaallah. Bahasa Indonesianya apa? Kalau Jawa harus ndangak. Tahu ya ndangak? Orang Jawa ndangak. Jadi ndangak itu gini. Harus mendangakkan kepala. Aneh. Mendongakkan kepala. Jadi orang kalau pengen lihat betapa tingginya gereja yang dibuat oleh Abraha, maka dia harus mendongakkan kepalanya, saking tingginya. Dan dia ketika membuat gereja tersebut tujuannya agar bisa memalingkan bangsa Arab ketika beribadah itu ke gerejanya, udah gak ke Ka'bah lagi. Nah ketika berita tersebut tentang pembangunan gereja tersebut itu sampai kepada bangsa Arab di Mekah, maka ada sebagian suku Quraisy itu yang merasa gak terima. Masa Abraham mau buat tandingan? Kita ini senantiasa memakmurkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah sejak zamannya Nabi Ibrahim. Sekarang kok mau ada tandingan? Maka akhirnya ada sebagian pemuda Quraisy ini datang ke Son'a, ke Yaman, mencari gereja yang dibuat oleh Abraha. Sampai sana kemudian diriwayatkan
Ada di antara mereka yaitu yang merusak. Ada juga yang meriwayatkan bahwasanya ada di antara mereka yang buang hajat di sana, BAB. Selesai BAB langsung pulang dari Yaman ke Mekah. Coba bayangkan dari Mekah ke Yaman, Yaman ke Mekah, itu cuma buat BAB. Masya Allah. Akhirnya mereka pulang balik ke Mekah, dan kabar tersebut sampai ke telinganya Abraha. Abraha nggak terima. Ini pasti yang merusak gereja saya ini adalah bangsa Arab, suku Quraisy. Karena mereka tidak mau Ka'bahnya itu tersaingi. Akhirnya Abraha marah dan dia menyiapkan sekitar 12 gajah pilihan. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8. Jadi menyiapkan gajah-gajah pilihan, yang mana gajahnya ini tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelumnya, saking besarnya gajahnya. Dan gajahnya ini dipimpin oleh seorang gajah yang paling besar, namanya Mahmud. Habis ini kalau antum ketemu teman antum namanya Mahmud, jangan diejek ya. Oh, pimpinan gajahnya Abraha, tidak boleh seperti itu. Akhirnya Abraha dengan pasukannya ini berangkat menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Dan setiap jalan yang dilewati itu tidak ada hambatan yang berarti bagi Abraha untuk menaklukkannya, untuk lewat. Bahkan ada sebagian daerah yang monggo mas Abraha mang jenengan mlebet mawon, nggak usah dilawan. Karena Abraha itu adalah seorang panglima perang yang gagah, perkasa, berani, bengis, kejam, licik. Bahkan saingannya itu aja dihabisi oleh Abraha yang bernama Aryab. Jadi saingannya Abraha itu dihabisi. Karena ketika itu, jadi sebenarnya Abraha itu di bawah Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah gelar, bukan Raja Najasyi yang dulu menyambut Rasulullah itu. Nah, ketika Raja Najasyi itu meninggal, maka kekuasaan di sebagian daerah itu mulai pisah. Nah, salah satunya Yaman. Yaman itu kan dikuasai oleh Abraha dengan Aryad. Akhirnya karena Abraha ini ingin menguasai Yaman sepenuhnya, maka dia mengatakan kepada Aryad, "Wahai Aryad, kita ini sama-sama laki-laki. Kita ini sama-sama memiliki pasukan. Mari kita selesaikan urusan kita tanpa melibatkan pasukan kita." Akhirnya duel. Dan saat itu Aryad berhasil melukai Abraha sehingga hidungnya ini tinggal setengah, terpotong. Nah, ketika Abraha itu sudah semakin terpojok, nah ternyata dia punya murid setia, punya anak buah setia, namanya Ataudah. Ataudah ini melihat panglimanya ini sudah terpojok, langsung Ataudah angkat senjata, kemudian membunuh Aryad. Nah, inilah Abraha itu licik, menghalalkan berbagai macam cara. Padahal Abraha itu sudah ngomong, mari kita selesaikan secara jantan, mari kita selesaikan secara laki-laki. Kamu punya pasukan, saya punya pasukan, mari kita selesaikan duel laki-laki. Laki-laki itu yang dipegang adalah janjinya, adalah ucapannya. Laki-laki itu yang dipegang adalah ucapannya. Harusnya adil. Dan dia tahu Ataudah ketika mau menyerang Aryad, harusnya Ataudah diam kamu, jangan ganggu urusan kami. Kami ingin menyelesaikannya secara laki-laki, secara jantan. Maka dimanapun dan kapanpun, sejatinya pengecut itu akan selalu berlaku curang. Walaupun dia tahu itu salah, tapi bagaimana, yang penting saya berkuasa.
Nah, kita kembali, kemudian Abraha ini melewati sebuah daerah. Setiap daerah berhasil ditaklukkan. Dan ketika melewati misalnya jalan, kemudian ada misalnya ada harta benda dan lain sebagainya, itu disita. Dan salah satu yang disita adalah 200 ekor kambing, 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapa itu Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Kemudian Abdul Muthalib itu kirim surat kepada Abraha untuk bertemu. Nah, Abraha senang. Wah, Abdul Muthalib datang ke sini. Ini gimana ini? Ini mau ngajak damai atau apa? Karena selama ini nggak ada yang berani melawan saya. Maka seringkali orang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada penghalang yang berarti, tanpa ada yang mengusik. Itu istidrat. Apa istidrat? Ya, nikmati hidupmu, nanti rasakan akibatnya. Adab di kemudian hari. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Ketika Abraha lihat, oh ini Abdul Muthalib, maka ayo duduk sama saya di singgasananya Abraha. Kemudian sudah ngobrol-ngobrol, Abdul Muthalib mengatakan, wahai Abraha, saya tahu 200 ekor untaku itu kamu ambil. Serahkan kepadaku saat ini juga. Kemudian Abraha mengatakan, loh, kamu kesini cuma minta unta. Tak kira kamu kesini mau ngajak negosiasi. Janganlah nyerang Ka'bah. Kita bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kamu kesini cuma minta untamu. Iya. Akhirnya Abdul Muthalib mengatakan sebuah ucapan yang sangat terkenal. Abdul Muthalib mengatakan, ana Rabbul Ibil wal Ka'batu lahu Rabbun yahmiha. Sesungguhnya aku adalah pemilik unta. Maka ya saya cuma minta unta saya, bagian saya unta saya mana kembalikan. Sedangkan Ka'bah ya urusan sang pemiliknya. Ka'bah bukan milik saya. Ka'bah bukan milik bangsa Arab. Ka'bah bukan punyanya orang Quraisy. Karena sejatinya Ka'bah itu ada yang memilikinya dan dia akan menjaga Ka'bah tersebut. Akhirnya ketika Abdul Muthalib mengatakan demikian, Abraha semakin sombong. Nah, sekelas Abdul Muthalib, orang yang paling dihormati di bangsa Arab saja, itu ketika menghadapiku pasrah. Karena dia nggak bisa ngelawan. Wah, memang saya ini hebat. Semakin sombong. Akhirnya Abraha memacu gajahnya. Dipacu ketika sampai hampir di daerah sekarang namanya Sumaisi, atau bahasa Arabnya, bahasa aslinya Sumaisi, daerah namanya Sumaisi. Kalau orang Arab nyebutnya Simesi. Sampai daerah sana, kemudian jadi itu gerbang masuk ke kota Makkah. Tiba-tiba gajah tadi itu langsung berhenti, duduk. Tapi ketika diarahkan ke tempat lain, misalnya ke Syam atau ke Yaman atau ke Taif atau ke lain sebagainya, gajah tersebut mau bangkit kemudian berjalan. Diarahkan lagi ke mana? Ke Ka'bah. Gajah tersebut itu berhenti. Nah, ketika itu salah satu pawang gajah, itu namanya Nufail ibnu Habib. Nufail ibnu Habib mengatakan, wahai gajah, sesungguhnya di depanmu itu Ka'bah. Maka kalau kamu tetap nekat maju, maka kamu menanggung akibatnya sendiri. Sedangkan aku tidak berani. Nah, Nufail ini kan pawangnya gajah, anak buahnya Abraha. Abraha itu kan kejam bengis.
Gimana caranya biar gajah itu mau berdiri? Sampai gajah itu, Abraha itu menyiapkan sebuah besi panjang yang sedikit bengkok. Kemudian besinya itu dimasukkan ke telinga dan hidungnya gajah, kemudian ditarik. Gajahnya juga tidak mau juga bangkit. Akhirnya karena gajahnya tidak mau, ya Abraha marah dengan berbagai macam cara agar gajahnya itu mau berjalan untuk menuju Ka'bah. Dan ketika Abraha dan pasukannya itu sedang sibuk ngurusi gajah yang ngambekan tadi, tiba-tiba dari arah, ada yang mengatakan dari arah laut, itu tiba-tiba datang segerombolan burung yang di paruhnya dan kedua kakinya itu bawa sebuah batu. Batunya itu nggak gede, kecil. Batunya itu sebesar kacang hijau, kecil intinya. Kemudian dilempari, dan banyak di antara korban tersebut itu yang mati. Ada yang selamat, tapi selamat dalam kondisi yang mengenaskan. Salah satunya adalah Abraha ketika dilempari batu oleh segerombolan burung tadi, itu tidak langsung mati, tidak langsung meninggal. Dan ini sengaja Allah Subhanahu wa taala menyengaja. Karena kalau orang kena masalah meninggal, enak kan? Nggak merasakan sakit, nggak merasakan taruh kata tidak merasakan sakaratul maut. Nah, Abraha, ada yang mengatakan Abraha itu ketika kena batu tadi, itu anggota badannya sedikit demi sedikit itu berjatuhan, berceceran, dagingnya jatuh di setiap jalan. Dan sampai akhirnya Abraha ini berhasil pulang kembali ke Yaman, tapi dalam kondisi tulangnya, dagingnya itu berceceran di setiap jalan yang dia lewati. Coba bayangkan, naudzubillahi min dzalik. Dan ketika sampai Yaman meninggal. Intinya Abraha, ada yang mengatakan Abraha itu meninggal ketika di tengah jalan, ada yang mengatakan Abraha itu meninggal ketika di Yaman, sampai Yaman meninggal. Tapi yang jelas Abraha itu tidak langsung meninggal saat itu juga. Nah, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa Abraha, orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan tadi kita tahu orang-orang yang mohon maaf buang hajat di gereja yang dibuat oleh Abraha, sejatinya dia bukan orang muslim, dia orang musyrik. Sedangkan Abraha adalah seseorang yang beragama Nasrani. Nah, faedah yang pertama, orang musyrik sekalipun itu tahu qimah, apa itu qimah, mulianya sebuah Ka'bah. Tidak mau Ka'bah itu diduakan, tidak mau Ka'bah itu diremehkan. Maka tadi dia nekat untuk melakukan sebuah perbuatan yang kalau di logika tidak masuk akal. Ini karena disebabkan kecintaannya kepada Ka'bah. Jika orang musyrik saja demikian, harusnya kita sebagai orang mukmin lebih cinta terhadap kehormatan Ka'bah. Kemudian yang kedua, Abraha itu adalah seorang yang beragama Nasrani. Orang Nasrani itu dengan agama Islam, dengan agama yang agama Islam itu tidak begitu jauh. Terlebih lagi harusnya orang Nasrani itu menghormati Ka'bah, karena sama-sama samawi. Nasrani itu kan Nabi Isa alaihissalam, itu samawi, agama samawi. Walaupun sekarang itu sudah mengalami banyak perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan rencana mereka itu berantakan, gagal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus alaihim kepada tentara bergajah itu tayran, yaitu burung ababil. Apa itu ababil? Ababil itu artinya adalah jamaah, segerombolan. Jadi tidak tepat seseorang yang mengisahkan bahwasannya Allah mengutus burung ababil, karena ababil ini sifat. Karena ababil itu adalah sifat. Sifatnya apa? Datang bergerombolan, bareng-bareng, bukan nama. Sebagaimana kita sering mendengar sebuah kisah bahwasannya salah satu sebab Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga itu karena memakan sebuah buah. Ya walaupun sebenarnya kalau tidak makan buah ini tetap diturunkan dari surga. Karena apa? Awal sebab Allah menciptakan Adam dan Hawa adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tanpa melakukan pelanggaran sekalipun tetap. Ini saya sebutkan seperti ini apa? Ini agar kita ini tahu bahwasannya qudratullah, masyiah Allah, takdir Allah itu sesuatu yang terjadi, sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun antum menghindarinya, mau bagaimanapun antum ini tetap. Ya kalau sudah ditakdirkan sudah. Nah, buahnya ini seringkali kita dengar dengan nama buah khuldi. Padahal buah khuldi ini bukan nama buah, tapi sifat. Begitu juga dengan ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung tadi itu melempari mereka dengan batu min sijil, yaitu batu dari mana? Sijil. Dari sijil apa itu? Sijil itu adalah nama neraka. Faja'alahum ka'asfil ma'kul. Dan ketika batu tadi mengenai tentara bergajah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu seakan-akan seperti daun yang dimakan oleh ulat, digerogoti sedikit-sedikit. Atau sebuah peribahasanya begini, seperti jerami kering terkena api. Di depan antum ada jerami kering, kemudian antum ambil korek, antum nyalain, antum lempar. Tidak lama itu jeraminya, walaupun satu rumah full habis. Artinya cepat. Jadi batu tadi ketika mengenai tubuh atau mengenai pasukan bergajah tadi cepat sekali menggerogoti. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ta'lam ayyuhan nabi, apakah engkau tidak mengetahui wahai nabi, kaifa fa'ala rabbuka bi abraha wa junudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Abraha dan pasukannya. Wa ma'ahum al-filu hina ma'atau qasidina tahlibal Ka'bah, yaitu ketika mereka datang dari Yaman tujuannya adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam yaj'al kaidahum, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan makar mereka, makrahum wa tahtitahum, rencana mereka untuk menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, hancur berantakan, fi doyain wa dhihab, rencana tersebut itu berantakan, rencana tersebut itu gagal total.
wa aqibatu khaymatin lahum. Bahkan yang ada adalah menyisakan kerugian kepada mereka. Falam yabu'u bihadhil fi'lah wa hadal makru wal kaidu illa bil khusran. Maka ketika maka tidaklah mereka dapati bihadhil fi'lah, atas rencana yang telah mereka susun, illa bil khusran, kecuali mereka mendapatkan kerugian. Maka apapun makar yang dibuat oleh musuh Islam terhadap umat Islam, tenang, bagaimanapun caranya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggagalkannya. Kita harus yakin Islam itu dari dulu itu sudah orang-orang itu berusaha untuk menjatuhkan image Islam. Yang Islam digambarkan seperti teroris lah, yang Islam dikatain seperti ini dan seperti itu. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi agama Islam. Kalau seandainya ujian-ujian umat Islam yang dialami oleh umat Islam ini diarahkan untuk umat yang lain, maka belum tentu mereka bisa istiqomah. Maka belum tentu agama tersebut itu tetap ada, tetap eksis sampai detik ini. Islam dari pemberontakan, dari kasus pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang, Syiah dan lain sebagainya. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah senantiasa memenangkan Islam, menolong umat Islam. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita menjaga agama Islam ini, bagaimana kita mempelajari agama Islam yang benar, bukan mempelajari agama Islam asal-asalan, bukan mempelajari agama Islam sesuai dengan selera nenek moyang. Ya kalau benar diikuti, nah kalau salah, tidak berdalil, tidak berdasar, untuk apa kita ikuti? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus jama'atun minat tayri mutatabi'ah. Allah Subhanahu wa taala mengutus segerombolan burung al-mutatabi'ah, yaitu burung yang datang silih berganti terus menerus, banyak. Fahaula ija'u bil filah, dan mereka datang menuju gajah tadi. Padahal di sekitar situ itu ada yang lain gitu. Termasuk orang kafir Quraisy juga tahu tentang kejadian tentara bergajah tersebut. Maka ada yang mengatakan kejadian tentara Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah itu, ada yang mengatakan 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan saat itu orang Quraisy itu menjadi penonton bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha dan pasukannya. Dan yang dituju oleh burung tadi ya hanya tentara bergajah, Abraha dan kroco-kroconya dan sekte-sektenya. Suku Quraisy enggak. Wahia adhamul hayawanat, dan gajah itu adalah sebesar-besarnya hewan. Jadi kalau ditanya apa hewan yang paling besar, gajah. Nah, bagaimana dengan dinosaurus? Wallahu taala alam. Ada yang mengatakan dinosaurus itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ya dinosaurus itu ada. Tapi gajah saat itu tetap lebih besar dibanding dinosaurus. Wa akbaruha bizamihim, dan gajah adalah hewan yang paling besar menurut mereka.
La yasudduhum sadun wa la yarudduhum an hadamil baiti radun. Dan tidak ada yang la yasudduhum, tidak ada yang bisa menghalangi mereka, sadun, sebuah penghalang. Wa la yarudduhum, dan tidak ada yang bisa membalikkan atau mengusir mereka min hadmil bait. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusir mereka untuk membatalkan rencana menghancurkan Ka'bah. Fa'arsalallahu alaihim tayran saghiratan tahmilu hijaratan saghiratan fi manakiriha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka tayran, burung saghirah, burung yang kecil. Tahmilu hijaratan, yang mana burung tersebut itu membawa batu di paruhnya dan kedua kakinya. Saghiratan fi manakiriha, di kedua kakinya. Nah, coba bayangkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini bukti. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala enggak salah alamat. Coba bayangkan, kan tadi kita mengetahui bahwasanya batu tadi ketika mengenai pasukan bergajah faja'alahum ka'asfil ma'kul. Padahal kita tahu batu tadi yang bawa siapa? Burung. Burung apa? Burungnya kecil. Mungkin emplet lah atau burung apalah. Ini burung kecil lah. Di mana batunya itu diletakkan? Di paruh dan kedua kakinya. Coba bayangkan, itu bisa tidak terbakar. Padahal burung tadi dengan gajah lebih besar mana? Lebih besar gajah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghadap sesuatu itu enggak salah alamat. Maka ketika kita misalnya terkena masalah, kena musibah, introspeksi. Bukan malah cari kambing hitam. Ketika musibah kok yang dicari kambing hitam, padahal enggak ada kambing hitam di sana. Maka ketika ada masalah, ada musibah, introspeksi, saya salah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah alamat ketika menghadap. Allah Maha mampu. Burung saja bisa membawa batu yang membakar tentara bergajah, sedangkan ia tidak merasakan. Tarmihim bihijaratan min sijil, yang mana burung tersebut itu melempari mereka hijaratan minatin, melempari mereka dengan sebuah batu yang terbuat dari tanah liat. Al-muhammi as-salbu min makanil ahli, yaitu sebuah tanah liat yang al-salb, apa itu salb? Yang keras. Min makanil ahli, dari tempat yang tinggi. Fama yaqa'u hajarun minha ala wahidin min haula, dan tidaklah ketika batu tersebut itu mengenai salah satu di antara tentara bergajah tersebut, illa halaka syarra halakah, kecuali dia akan habis, maka akan menghancurkan setiap apa yang dia timpa. Fa'ja'alahum ay hadhil jumu', maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini, segerombolan tentara bergajah tadi, allati ja'a li hadmi baitillah, yang tujuannya datang untuk menghancurkan Ka'bah, ka'asfi ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Az-zar'ul ladzi hajamat alaihil masyiyatu wa akalathu wa wata'athu bi aqdamiha. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti sebuah rumput yang hajamathu alaihi masyiyah, yang didatangi oleh segerombolan, didatangi oleh seekor kambing. Wa akalathu, kemudian kambing tadi itu makan rumput tadi. Wa ta'athu, dan rumputnya tadi diinjak-injak. Maka kalau ada kambing kemudian lihat rumput, maka kambing tadi akan mampir makan di sana. Dan bukan hanya rumput yang dimakan, bukan hanya rumput yang dihabisi, tapi rumputnya juga dirusak, tidak berbekas.
Wa annal abda wa hadhihi min ayatillah, dan ini adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa adimu qudratihi, dan keagungan kudrahnya. Wa annal abda mahma balagha makruhu wa kaiduhu, dan bahwasannya seorang hamba ketika dia membuat sebuah makar, sebuah tipu daya, sebuah rencana, sesempurna apapun, wa tarabbusuhu yaj'alullahu ta'ala lahul akibatul wahimah, walaupun dia membuat sebuah rencana yang sudah disusun sedemikian rapi untuk mencelakakan hamba Allah Subhanahu wa taala, lahul akibatul wahimah, maka dia akan mendapatkan sebuah akibat yang sangat siksa yang sangat pedih, wal khusran fil dunya wal akhirah, dan dia akan mendapatkan kerugian di dunia maupun di akhirat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida fi hadzal am, dan kita perlu mengingat bahwasanya Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun ini, yaitu tahun gajah. Tahun berapa tahun gajah itu? Tahun berapa gajah? 571 Masehi. Tanggalnya berapa? Ada yang mengatakan 22 Maret kalau tidak salah, atau 22 April gitu. Saya lupa, antara itu 571 Masehi. Tapi itu tidak penting gitu. Karena yang dijadikan patokan kita ini adalah tanggal Hijriah. Terus makanya kalau misalnya ya Maulid ya, misalnya kalau jujur Maulid itu tanggal kelahiran Nabi, ya harusnya tanggal itu, tanggal 22. Dan kita perlu tahu ya, hari lahirnya Nabi, tanggal lahirnya Nabi dengan wafatnya Nabi itu kan sama. Bahkan wafatnya Nabi itu sudah disepakati oleh para ulama, sedangkan kelahiran Nabi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 11 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 29 Rabiul Awal. Intinya di bulan Rabiul Awal. Para ulama tentang kelahiran Nabi itu berselisih, berbeda pendapat. Berbeda dengan wafatnya Nabi, para ulama sepakat. Kenapa kok para ulama berbeda pendapat terhadap tanggal kelahiran Nabi? Karena ketika itu tidak ada satupun orang yang menyangka bahwasannya itu ada hari atau tanggal kelahiran seseorang yang mulia. Ya memang ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, buyut-buyutnya, kakek buyutnya, mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Tapi tidak ada yang menyangka Nabi Muhammad itu nanti akan lebih mulia dibanding kakek-kakek buyutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sebab dulu mengingat tanggal kelahiran itu bukanlah sebuah hal yang begitu penting. Maka antum bisa tanyakan kepada orang tua antum ya. Bisa jadi tanggal lahir mereka itu cuma dikira-kira. Cuma dikira-kira. Apalagi misalnya bisa tanya kepada kakek nenek, benar kakek lahir tanggal sekian, tahun sekian. Kayaknya iya gitu, cuma dikira-kira. Tidak percaya silahkan tanyakan. Karena baru kan akhir-akhir ini setelah kebiasaan ulang tahun itu menyebar ke umat Islam, kemudian umat Islam terjangkit, baru
diingat-ingat tanggalnya berapa, lahirnya berapa. Padahal yang penting bagi kita itu bukan mengingat kapan kita lahirnya. Yang perlu kita ingat itu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas amalan kita. Karena namanya ajal kan tidak ada yang tahu, tidak ada yang meninggal. Seseorang kan bisa meninggal kapanpun dan dimanapun. Alladzi waqa'at fi hadhil hadisatul adimah, yang terjadi yaitu tahun di mana terjadinya sebuah kejadian yang agung ini. Fakanat min jumlatil ilhasat al-mab'athihi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah salah satu bukti atau muqaddimah bahwasannya kelak akan lahir seorang yang mulia. Jadi dimulai dengan sebuah kejadian yang besar karena menjadi pertanda akan lahirnya seorang yang besar pula. Ini hikmahnya setelahnya, bukan dulu. Tidak ada orang yang tahu ini nanti Nabi Muhammad akan menjadi nabi, tidak ada yang tahu. Kemudian kita masuk kepada surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Li'ilafi Quraisy. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada suku Quraisy, nikmat yang banyak. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dan minum kepada mereka rihlatash shita'i was-shayf, baik di musim panas maupun musim dingin. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah ia menyembah Rabb hadzal bait, menyembah kepada pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman kepada penduduk Quraisy. Qala katsirun minal mufassirin, banyak di antara para ahli tafsir mereka mengatakan innal jara wal majrur fi qawlihi, sesungguhnya jar dan majrur dalam firman Allah Subhanahu wa taala ila fi Quraisy muta'alliqun bis suratil lati qablaha wa hiya suratul fil. Banyak para ulama mengatakan jar dan majrur di ila fi di sini ada kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Fa inna hadzal halaq li Abrahah wa junudihi bihadhil ayat al-bahirah al-azimah. Karena sejatinya kehancuran Abrahah dan pasukannya bihadhil ayat, melalui ayat ini al-bahirah yang sangat nyata, al-azimah yang sangat agung, adalah ala kamali qudratillah, yang menunjukkan akan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa adimi batshihi, dan keagungannya. Fa asbaha li Quraisyin ba'da hadil al-hadisah haibah. Maka setelah kejadian ini harusnya suku Quraisy itu punya haibah, punya wibawa. Watma'annu fi suknahum wa fi rihlatihim at-tijariyah fi shayfi wasyita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di tempat tinggal mereka, wa fi rihlatihim at-tijariyah, dan perjalanan dagang mereka fi shayfi wasyita, pada musim panas dan musim dingin. Ini kaitannya dengan surat Quraisy, ini kaitannya dengan surat Fil. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari Abrahah, yang mana ketika itu Abrahah tidak ada satupun orang yang berani untuk melawan Abrahah. Dan ketika itu engkau lihat Abdul Muthalib itu pasrah terhadap Ka'bah. Tidak ada satupun dari bangsa Quraisy yang mereka dari turun temurun senantiasa menjaga Ka'bah,
ketika Abraha datang, tidak ada satupun yang berani menghadang. Maka nikmat aman ini hendaklah engkau syukuri, hendaklah engkau jadikan untuk semakin bersemangat untuk ibadah kepada Allah. Begitu juga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala memudahkan, mengilhamkan kepada suku Quraisy ketika musim panas itu kemana? Musim panas itu ke Syam, dan musim dingin itu ke Yaman. Kenapa? Karena ketika di Mekah itu musim panas, di Syam itu musim dingin, cuacanya enak. Begitu juga Yaman, ketika di Mekah itu musim dingin, Yaman itu tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi hawanya enak, mu'tadil, sedengan. Maka kita dapati seperti ini sampai sekarang. Kalau musim panas, rata-rata orang Saudi itu pada pelesiran. Karena di Saudi itu panasnya, masya Allah, tabarakallah, panas sekali. Maka kalau musim panas itu banyak yang ke Eropa, ke Turki, ke Indonesia, daurah. Makanya biasanya masyayikh daurah di Indonesia itu ketika musim panas di sana. Karena panasnya, masya Allah, tabarakallah. Dan jangan antum kira panasnya Mekah dan Madinah itu panasnya biasa saja. Enggak, panasnya berbeda. Saya punya kawan, dia orang Rusia. Kawan saya itu orang Rusia. Orang Rusia otomatis orang yang biasa hidup dengan cuaca dingin, bahkan di bawah minus 0 derajat. Ketika itu pas di Madinah, ketika itu suhu udara itu sekitar cuaca dingin itu sekitar 6 derajat. Saya masih ingat waktu itu 6 derajat. Banyak di antara kita ini pakai pakai jaketnya tebal-tebal. Kemudian saya ketemu dengan orang-orang Eropa. Saya katakan, saya tanya, loh, antum masih butuh pakai jaket? Kalau saya Indonesia kecil-kecil biasa nggak ketemu dengan musim dingin, ya wajar lah kita pakai jaket. Lah kamu Rusia loh, dinginmu di negaramu tuh bisa minus di bawah 0 derajat. Kamu mbok jaketnya, kalau bahasa kita ya, mbok itu jaketnya mbok dicopot aja. Masih kedinginan. Nah, kata kawan saya, ya bahkan dinginnya di Madinah itu lebih dingin dibanding di Rusia. Nah, kita kaget loh. Saudi ini cuma 6 derajat, Madinah ini cuma 6 derajat. Rusia itu bisa di bawah minus 3. Masa lebih dingin Madinah? Ya wallahi, karena memang benar musim dinginnya Madinah, kota suci itu beda. Bahkan kawan-kawan itu sampai ketika musim dingin sampai tulangnya itu kerasa pegel-pegel saking dinginnya. Mengatakan kita di Rusia itu tidak pernah mendapati musim dingin yang lebih dingin dibanding ini. Kita kalau dingin, kita buat perapian, kita pakai jaket, sudah rasa hangat. Tapi di sini kita pakai jaket, kita buat perapian, tetap kerasa dingin. Maka masya Allah, sungguh benar sabda Nabi Muhammad SAW, man sabara ala awail madinati kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa sabar menghadapi suhu cuaca di kota Madinah, maka kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat. Karena dinginnya Mekah dan Madinah itu berbeda. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memberi petunjuk, wahai orang Quraisy, kamu kalau musim dingin ke sana, kalau kamu musim panas ke sana. Sehingga engkau mendapatkan suhu udara yang sedang, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin.
ila fihim rihlatash syita'i was-shayif ma hum fihi min ni'matin wa rakha'in wa amnin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala selain menunjukkan kepada mereka perjalanan safar, perdagangan mereka, Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menjaga mereka. Setiap lewat rombongan, oh itu rombongan dari Mekah, semua, oh jangan macam-macam sama Mekah, jangan macam-macam sama para pedagang Mekah. Allah Subhanahu wa taala lindungi, Allah istimewakan. Padahal kita tahu bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang bisa dikatakan mereka nggak bisa perang. Bahkan ketika perang pertama kali melawan Romawi dan Persia, mereka mengatakan begini, kalian loh bangsa Arab berani melawan kita. Kita ini sudah puluhan tahun turun temurun, kita ini kebiasaan kita adalah perang. Gaya hidup kita adalah perang. Habit kita ini adalah perang. Bisa dikatakan bayi lahir langsung diajari perang. Kalian bangsa Arab baru latihan megang senjata kemarin sore mau ngelawan kita. Itu ejekannya bangsa Romawi ketika pertama kali berhadapan dengan kaum muslimin ketika perang. Yang akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Kalau secara nalar logika, orang yang sudah latihan sejak dulu melawan seseorang yang baru latihan megang senjata, kira-kira menang mana? Ya jelas yang menang adalah yang sudah menjadi kebiasaan. Taruhlah begini, antum lomba renang sama atlet renang, menang mana? Ya atlet renang. Tapi ini perang, ini bukan masalah kuat-kuatan. Perang itu masalah seberapa dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan? Kaum muslimin ketika perang jumlahnya sedikit. Dan di antara kaum muslimin itu tidak banyak yang terkenal sebagai ahli strategi perang. Khalid bin Walid. Kemudian siapa? Tidak banyak kan panglimanya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Surahbil bin Hasanah, Ikrimah, tidak banyak kan. Yang paling terkenal Khalid bin Walid. Sedangkan Romawi itu banyak jenderal-jenderal perangnya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan ketika mereka sedang perjalanan dagang. Kalau seandainya ada penyamun, perampok yang ingin merampok dagangan mereka, sangat mudah. Karena bangsa Arab bangsa yang tidak biasa kehidupannya itu jual beli, habitnya itu dagang, nggak pernah latihan, nggak pernah ke gym gitu, nge-gym nggak pernah, badannya biasa-biasa gitu kan. Ya kalau dilawan bisa lah 3 atlet gitu, 3 atau 4 orang lawan rombongan kan berani. Tapi tidak pernah bangsa Arab ketika mereka perjalanan dari perjalanan ke Yaman, ke Syam, nggak pernah ada yang mengganggu. Allah beri keamanan. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa annal masalik wal rihlat at-tijariyah aminatun fi syita'i ilal Yaman. Jalan yang mereka lalui ketika musim dingin ke Yaman itu aman, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang musilin, nggak ada yang rampok, nggak ada yang berusaha untuk mengganggu. Wa fis shaif ila Syam, dan begitu juga ketika musim panas perjalanan ke Syam itu dalam keadaan aman. Tadhabu wa ta'udu bi kulli amanin. Mereka pulang pergi nggak ada gangguan, nggak ada yang berani ganggu. Kalau ada yang mau ganggu, hati-hati. Itu rombongan dagang dari Mekah. Jangan diganggu, tidak boleh. Kan tidak mungkin ya. Seseorang yang perampok kelas kakap kan tidak mungkin tiba-tiba, hati-hati itu, jangan ini. Kecuali memang ada sesuatu gitu.
Tapi sebab-sebabnya di bangsa Quraisy, bangsa Arab itu tidak ada. Bukan bangsa Arab, bukan orang yang jago perang. Bangsa Arab bukan seseorang yang terlatih. Bahkan namanya orang dagang, kira-kira bawa senjata enggak? Enggak bawa senjata. Kan lawan gampang. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan rasa takut kepada orang-orang yang ingin mencelakai bangsa Arab ketika perjalanan dagangnya. Wa hadhihi ni'amun tastaujibu syukran mun'im wa ikhlasuddin. Maka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa Quraisy ini seharusnya membuat mereka itu lebih bersyukur kepada Al-Mun'im yang telah memberikan nikmat, wa ikhlasuddin, dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Walihada qal, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyabudu rabb hadzal bait. Maka oleh karena itu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu yang begitu banyak, hendaklah engkau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tinggalkan sesembahan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kan sejatinya mereka tidak bisa memberikan manfaat. Coba misalnya ada patung, kemudian ada seekor burung hinggap di patung tersebut. Kemudian mohon maaf, burung tadi mengeluarkan kotoran. Kira-kira patungnya bisa menghindar atau enggak? Enggak bisa. Bahkan kalian tahu ada di antara kalian yang seorang ahli pembuat kue, kemudian dia membuat patung dari adonan yang biasa dia buat untuk jadi kue. Ketika dia lapar, Tuhannya dimakan. Maka tinggalkanlah ibadah-ibadah seperti ini. Liyukhlisu ibadatahum lillahi wahdah. Maka hendaklah seseorang itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Muflidinahu, hanya mengisahkan agamanya, wahdahu bil ibadah, mukhlisina lahuddin, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, jalla fi'ula, yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi, fala yaj'al mahu syarikan, dan janganlah seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yattakhidu ma'ahu niddan, dan janganlah seseorang itu menjadikan tandingan. Sekutu enggak boleh, tandingan enggak boleh. Karena tidak ada yang semisal, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, alladzi manna 'alaihim bit ta'am wa manna 'alaihim bil amni, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makanan kepada mereka, wa manna 'alaihim bil aman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rasa aman. Kita ketika lapar bisa makan, aman dari gangguan, itu ada sebuah nikmat. Maka hendaklah kita bersyukur. Ada sebuah daerah banyak kriminal di sana, kriminalitas tinggi, pencurian ada di mana-mana. Tapi pernah misalnya kita parkir sepeda motor di pinggir jalan, kuncinya masih gantung, tapi sepeda motornya nggak dicuri orang. Padahal biasanya kalau orang tinggal motor kuncinya masih gantung, pasti motornya dicuri. Tapi ini enggak mungkin. Oh, ini tahu yang punya misalnya Torik gitu. Ini jangan ribut sama Torik. Orang nggak peduli. Taruhlah ini antum mampir di sebuah tempat, kemudian antum buru-buru kuncinya lupa dicabut, aman. Dan ini nggak sekali dua kali. Maka ketika itu hendaklah kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihin ni'am wa hadal amnu mujibun li syukril mun'im. Maka nikmat-nikmat ini mengharuskan seseorang itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasuddin lahu, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, wa ifradihi tabaraka wa ta'ala wahdahu bil ibadah, dan mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja dalam ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.